Izin Bu Rahma ulun mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita bicara ini hal yang biasa sebenarnya apa konflik of interest ya. Nah, jadi kita bicara konflik of interest atau hari ini kita bicara konflik ya kalau bahasa Inggrisnya konflik of interest atau kalau kita biasa bilangnya konflik kepentingan. Ya, jadi contohnya kan kalau saya dulu di kontraktor, waktu di kontraktor biasa kalau pas penagihan ya konflik kepentingan di situ. Jadi kalau pas penagihan kalau misalnya nggak kenal baik dengan bendaharanya atau dengan apa itu di apa namanya dimundurkan gitu. Tapi kalau kenal baik dengan bendahara, apalagi ada ngasih sesuatu ke bendahara, terus tagihan bisa cepat jalan. Nah ini kan salah satu bentuk konflik kepentingan sebenarnya. Contohnya kayak gitu. Atau kalau pas saya jadi konsultan review desain, kebetulan misalnya waktu saya di TABG, di TPA Kota Banjarmasin, ternyata yang maju sidang adalah dosen Unlam juga. Nah, misalnya kayak Prof. Rusdiansah. Nah, itu kadang konflik of interest, jadi nggak enak juga kalau mereview terlalu detail atau menyalahkan, sehingga ya sudahlah yang penting asal syarat wajib terpenuhi kita terima. Nah, itu salah satu contoh bentuk konflik of interest atau konflik kepentingan gitu. Dan ini umum sebenarnya dan wajar karena ya namanya manusia pasti ada rasa, ada hutang budi, ada rasa nggak enak dan lain-lain. Nah, hari ini kita bicara kondisi ideal sebenarnya. Jadi kalau sebagai profesional, insinyur memegang posisi kepercayaan yang unik dalam masyarakat. Dibilang unik karena mereka bertanggung jawab untuk merancang dan membangun infrastruktur dan sistem yang menjaga kita tetap aman dan mendukung kehidupan kita sehari-hari. Hanya kalau teknik ini kan engineer ini kan supporting sistemnya kehidupan sehari-hari sebenarnya. Ya contoh kalau nggak ada rumah, nggak ada jalan, nggak ada jembatan, nggak ada sistem penerangan, misalnya, terus tidak ada penataan lahan itu kehidupan akan sulit kalau untuk saat ini. Jadi kita yang membangun sistem itu. Kepercayaan ini mengharuskan insinyur untuk beroperasi dengan standar etika dan integritas tertinggi. Itu harapannya. Harapannya kita bekerja dengan standar etika dan integritas tertinggi. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah konflik kepentingan atau konflik of interest di sini. Nah, jadi seperti tadi saya beri gambaran, konflik kepentingan itu situasi ketika kepentingan pribadi atau loyalitas seseorang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya. Contohnya kalau kasus seorang insinyur, contohnya saat hubungan mereka membahayakan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang objektif dan tidak memihak dalam pekerjaan profesional mereka. Nah ini ya paling gampang kalau kita lihat pada saat penagihan aja. Yang kenal baik dengan bendahara atau dengan PPK-nya, biasa berkasnya mungkin cepat. Tapi kalau sudah nggak kenal, itu kadang dimundurkan ini. Saya pernah mengalami itu dulu waktu masih awal-awal bekerja di kontraktor, nah seperti itu. Atau misalnya pada saat lelang aja. Kalau perusahaan yang ikut lelang ini adalah perusahaan yang punya hubungan baik dengan panitia, itu biasa ada lebih enak prosesnya waktu dia klarifikasi data dibanding dengan yang masih baru. Nah, itu contoh konflik kepentingan seperti itu. Dan ini umum sebenarnya. Itu konflik kepentingan ini bisa hubungan keuangan, bisa juga hubungan pribadi dengan klien atau pemasok atau investasi pribadi di perusahaan atau proyek yang sedang mereka garap. Ya contohnya kalau saya seringnya ya waktu saya jadi TPA atau TABG ternyata yang maju sebagai pemohon yang harus saya review berkasnya adalah teman-teman waktu SMA atau adik kelas kakak kelas waktu kuliah atau kadang rekan dosen. Nah ini kan ada rasa nggak enak di situ. Nah itu sebenarnya juga bentuk konflik kepentingan. Kalau profesional apakah harus saklek atau mungkin ada beberapa toleransi yang bisa kita berikan selama itu masih dalam koridor angka keamanan atau safety factor yang mencukupi kan, nah itu bentuk. Nah, potensi konflik kepentingan yang mungkin kita hadapi sebagai insinyur profesional, yang paling satu jelas finansial, itu pasti sudah. Seorang insinyur profesional mungkin
menghadapi konflik kepentingan kalau ketika memiliki kepentingan finansial, misalnya ada saham di situ atau ikut investasi di situ di perusahaan tempat mereka menyediakan layanan teknik. Nah, yang paling sering selain kepentingan duit ya pribadi, kenal baik, teman baik, atau pernah ada hutang budi. Nah, itu hubungan pribadi. Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika seorang insinyur profesional memiliki hubungan pribadi dengan klien atau pemangku kepentingan proyek yang dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka. Nah, ini saya sendiri pribadi sering menghadapi yang nomor dua ini. Entah teman, kenal, atau apa yang muncul rasa nggak enak. Kemudian representasi ganda. Bisa terjadi ketika seorang insinyur mewakili klien dan publik atau lembaga dalam proyek yang sama, seperti dalam masalah perizinan atau kepatuhan regulasi. Jadinya kayak jeruk makan jeruk jadinya di sini. Nah, jadi langsung dua ininya. Kemudian ada kewajiban kontraktual. Ketika seorang insinyur profesional memiliki kewajiban kontraktual terhadap suatu perusahaan yang bertentangan dengan kewajiban etis mereka kepada publik, seperti kewajiban untuk menjaga perusahaan atau memberikan pendapat yang tidak bias di sini. Nah, itu juga susah. Atau ada pekerjaan sebelumnya, yaitu ketika seorang insinyur profesional sebelumnya bekerja di perusahaan atau individu yang terlibat dalam suatu proyek dan mungkin memiliki informasi rahasia atau kesetiaan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara real, 1 sampai 5 ini sudah sering terjadi. Jadi pasti ada konflik kepentingan itu. Nggak usah di dunia insinyur, di dunia kampus aja misalnya. Mahasiswa saya, ada anak dosen yang masuk jadi kelas saya sebagai mahasiswa dan saya tahu, oh ini anak Pak ini anak Bu ini. Itu pasti sudah ada secara tidak sadar akan ada suatu feeling yang oh ini nggak enak nih kalau nggak saya luluskan. Nah itu seperti itu kan juga bentuk konflik kepentingan sebenarnya. Ya manusiawi, cuman tinggal gimana kita menyikapinya di sini. Ya seperti tadi saya bilang, apakah masih berada dalam koridor, misalnya kalau konstruksi, apakah masih dalam koridor angka keamanan yang diizinkan itu sebenarnya. Nah, salah satu caranya supaya mengurangi konflik kepentingan itu mungkin yang pertama kita perlu mengidentifikasi konfliknya apa. Dalam hal ini, mengidentifikasi konflik kepentingan dapat menjadi tantangan karena konflik tersebut seringkali melibatkan hubungan dan pengaturan keuangan yang rumit. Namun, penting untuk bersikap waspada dan proaktif dalam mengenali potensi konflik karena konflik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat yang mereka layani. Nah, dalam hal ini, insinyur harus memperhatikan hubungan atau pengaturan keuangan apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka dan harus bersikap transparan tentang hubungan tersebut dengan klien, atasan, atau kolega mereka. Nah, jadi contoh kalau kayak di penugasan misalnya TPA itu sebenarnya boleh menolak kalau kita merasa terlalu bias. Kenapa? Nanti malah nggak balance penilaiannya. Jadi contoh waktu ada perizinan bangunan, ada berkas perizinan bangunan yang masuk misalnya, yang ternyata berkas ini rumah adik saya misalnya. Saya boleh menolak sebenarnya. Jangan saya, ini nggak enak. Kenapa? Saya nggak bisa menilai dengan objektif. Nah, bisa kita alihkan ke yang lain sebenarnya itu contoh seperti itu. Dan sering terjadi sebenarnya. Terus kita harus bagaimana? Kalau sudah tahu masalahnya, penting untuk mengambil tindakan. Ya, contohnya tadi misalnya yang masuk berkas yang harus direview punya adik saya ya. Kalau bisa ya sebenarnya lebih baik kita limpahkan ke teman yang ada. Contohnya itu. Tapi kalau kita yakin masih bisa objektif ya silahkan sebenarnya. Tergantung kita sendiri. Ada beberapa opsi untuk menyelesaikan konfliknya, bisa pengungkapan, penolakan, dan pengembangan perlindungan. Penolakan tadi contohnya ya saya limpahkan ke teman aja, jangan saya yang lain aja. Pengungkapan tuh ya kita sampaikan aja, ini berkas adik saya gitu. Apakah misalnya pihak yang berkepentingan untuk proses review ini menerima, saya sebagai seorang kakak memeriksa berkas pengajuan bangunan adik saya, bagaimana? Nah, dan perkembangan pengembangan perlindungan dalam hal ini ya
kita minta dampingi, jadi supaya nggak bias kita minta dampingi tenaga ahli yang lain. Jadi ada orang di sebelah yang mengontrol kita, gitu loh. Atau ada pendapat, ada second opinion di sini. Nah, ini contoh. Tapi ya susah juga dan sering terjadi di kita sebenarnya. Nah, pengungkapan tadi apa? Pengungkapan tadi salah satu cara paling mudah untuk menyelesaikan konflik kepentingan yaitu memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang konflik tersebut dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara melanjutkan. Contohnya tadi, saya diminta Dinas PU Kota Banjarmasin misalnya sebagai seorang eh, tim profesi ahli bangunan gedung untuk mereview berkas bangunan. Ternyata yang masuk adalah perizinan bangunan milik adik saya. Ya, saya sampaikan aja ke Dinas PU. Ini berkas milik adik saya. Nah, maka saya kembalikan ke Dinas PU tadi. Terserah Dinas PU apakah mau meneruskan penugasan saya atau mencabut penugasan saya mengalihkan ke orang lain atau mungkin eh, jangan saya sendiri, ada tim. Nah, jadi supaya keputusan akhir tidak murni di saya, itu bisa salah satu kayak gitu. Contohnya, dalam kasus teknisi, pengungkapan harus dilakukan kepada klien, atasan, atau kolega mereka, dan harus mencakup penjelasan yang lengkap dan transparan tentang situasi tersebut. Ini paling gampang ini, jadi kita bilang aja di awal, daripada nanti sudah kejadian, malah akan sulit kita menindaklanjutinya. Yang kedua, penolakan. Biasanya kalau sudah eh, pengungkapan nggak bisa, maka penolakan. Penolakan melibatkan tindakan menjauh dari situasi atau proses pengambilan keputusan untuk menghilangkan konflik kepentingan. Atau dari awal udah kita tolak aja sudah, yang lain aja gitu. Nah, hal ini dapat melibatkan penarikan diri dari proyek atau penghentian keterlibatan dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam kasus insinyur, penolakan merupakan langkah penting untuk menjaga integritas profesional mereka dan untuk melindungi masyarakat dari konsekuensi konflik kepentingan. Penolakan kalau saya contoh pernah di sini waktu saya diminta untuk mengukur eh, waktu saya pegang tim pengukuran diminta untuk mengukur apa yang di seberang dalam ini taman budaya. Nah, contoh seperti itu. Dalam hal ini mereka eh, harga yang di harga yang ditawarkan tuh rendah, terlalu rendah dan di situ mereka bilang udah Pak sebisanya aja yang penting nanti sisanya itu ya kasarnya itu mungkin dibikin-bikin gitu loh hasil pengukurannya supaya tercover semua wilayah. Nah, dari itu kan daripada berbahaya, reputasi kita kena kalau ketahuan, mending kita tolak aja di sini. Kadang reputasi itu lebih mahal daripada harga sebuah paket, terkadang ya. Tapi ini kembali ke individu masing-masing. Nah, ini contoh penolakan. Yang ketiga, mengembangkan pengamanan. Cara lain untuk mengurangi konflik kepentingan adalah dengan mengembangkan perlindungan untuk mencegah konflik tersebut muncul sejak awal. Dari awal kita bilang, eh, pokoknya kalau nanti ada teman saya yang berkas masuk, jangan saya ya, atau ada saudara masuk, jangan saya ya. Gitu. Dalam hal ini sebenarnya kalau dari dinas dapat melibatkan pembuatan kebijakan dan prosedur yang menangani konflik kepentingan, menetapkan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pelatihan kepada teknisi tentang cara mengidentifikasi. Nah, ini contohnya mengembangkan kepentingan. Kalau menguranginya sendiri gimana? Nah, cara terbaik untuk mengurangi konflik kepentingan adalah dengan bersikap proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasinya. Artinya, ya kita harus jujur, bilang, jangan diam. Kalau memang kita merasa ini kita nggak bisa objektif, bilang, sampaikan gitu. Dalam hal ini, insinyur harus waspada dalam mengenali potensi konflik dan harus transparan tentang hubungan atau pengaturan keuangan apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka. Nah, ini harus transparan ini yang biasa susah. Kadang-kadang kita nggak enak, ya misalnya kita nggak enak sama orang, akhirnya sudah kita terima gitu. Kalau bisa ya sebenarnya jujur aja gitu. Transparan ini kan jujur sebenarnya. Jujur tentang hubungan dan pengaturan keuangan. Insinyur juga harus siap untuk menjauh dari situasi atau proses pengambilan keputusan jika perlu dan harus memahami kebijakan yang menangani konflik kepentingan. Nah, kalau memang nggak bisa objektif ya sudah kita mundur aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah, praktek terbaik yang bisa mengurangi pertama harus ada prosedur jelas. Jadi misalnya
kalau ada anggota keluarga atau misalnya dari satu instansi ada berkas dari instansi yang sama yang masuk. Contoh kalau tim profesi ahli bangunan Bandung Kota Banjarmasin itu kan ada yang dari Politeknik, ada yang dari UMB, ada yang dari Unlam, ULM. Jadi langsung jelas. Kalau berkasnya masuk dari orang ULM tidak boleh direview orang ULM misalnya, harus ke orang Politeknik atau orang UMB. Nah itu bisa kan seperti itu. Jadi dari awal sudah nggak ada konflik kepentingan di situ. Secara institusi loh ya, nggak tahu kalau berteman sebenarnya. Jadi pertama kebijakan dan prosedur yang jelas, mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mengurangi konflik kepentingan dapat membantu memastikan bahwa keputusan etis dibuat demi kepentingan terbaik publik. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan rutin tentang prinsip-prinsip etika, termasuk pentingnya menghindari konflik kepentingan, dapat membantu para insinyur memahami kewajiban mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Ya, jadi ya bikin webinar, bikin apa gitu tentang pentingnya integritas sebenarnya. Yang ketiga ada peninjauan dan pengawasan independen. Nah, jadi ini ada pihak ketiga yang mengawasi proses tersebut. Biasanya ya, makanya kalau kayak auditor tuh pasti bisa berada di luar sistem biasa pihak ketiga supaya dia dapat betul-betul objektif di sini. Kan? Nah, kalau biasa kan kalau contoh aja kalau kayak kita kan bikin rumah atau bikin bangunan ada kita sebagai owner, ada eh, kontraktor. Pihak ketiganya mana? Konsultan. Seharusnya konsultan itu adalah orang yang independen gitu di situ. Kemudian salah satu contohnya lagi pemisahan tugas, memastikan bahwa berbagai aspek proyek ditangani oleh individu atau kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir adalah sumber daya yang memadai, di mana menyediakan sumber daya yang memadai termasuk staf, pendanaan, dan teknologi dapat membantu memastikan bahwa praktek rekayasa dilakukan secara etis dan profesional dan bahwa konflik kepentingan dikelola secara efektif. Nah, ini beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan itu sebenarnya. Ya, konflik of interest ini ya umum seperti saya bilang tadi pasti terjadi. Entah karena pertemanan, hubungan keluarga, karena ada keterkaitan finansial dan lain-lain. Dan wajar manusiawi, tinggal kita memastikan, bukan memastikan sih, kita menyikapinya bagaimana gitu. Sebisa mungkin kita tetap harus bersikap objektif kan sebenarnya seperti itu. Nah, keputusannya di akhir adalah konflik kepentingan merupakan tantangan yang signifikan bagi para insinyur karena dapat membahayakan integritas profesional mereka dan kepercayaan publik. Nah, kalau sekali ketahuan dan memang itu kejadian ada sesuatu dan lain hal, mungkin reputasi langsung hancur di situ. Mungkin blacklist lah kalau bahasa kita di kontraktor kena blacklist jadinya. Namun, dengan bersikap proaktif dalam mengidentifikasi konflik, mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dan mengembangkan perlindungan untuk mencegah konflik tersebut muncul sejak awal, para insinyur dapat mempertahankan integritas profesional mereka dan terus melayani publik dengan standar etika dan integritas tertinggi. Jadi, kesimpulannya, para insinyur harus menyadari potensi konflik kepentingan dalam praktek profesional mereka dan harus siap mengambil tindakan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Ya kalau misalnya contoh tadi, kalau misalnya saya menerima berkas adik saya, maka saya harus yakin saya objektif dan harus bisa mempertanggungjawabkan hasil review saya itu. Nah, jangan lari, kan harus bisa kayak gitu. Dengan bersikap transparan dan proaktif, para insinyur dapat mempertahankan integritas profesional mereka dan terus memainkan peran penting dalam membentuk dunia kita. Nah, ini mungkin materinya untuk hari ini. Nanti materinya akan saya sampaikan melalui Ibu Lia ya, nanti di sini. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Untuk absen nanti saya isikan ya. Dan terima kasih kepada yang hari Selasa dan Rabu tadi sudah membantu kami bersedia hadir ya. Ada beberapa dari teman-teman reguler yang sudah hadir di akreditasi lapangan. Terima kasih banyak. Semoga mendapat hasil yang terbaik lah untuk akreditasi ini. Insya Allah nanti di Desember keluar pengumumannya. Oke, mungkin kalau belum ada untuk pertemuan pagi ini ulun cukupkan sekian. Terima kasih pada Bu Rahma, Bu Anda, dan Pak Julianur yang sudah hadir.
Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.